Anak buah saya pernah mendengar bahwa Nyai melindungi bahkan mendukung pengkhianatan Pangeran Danurweda. Nyai menyembunyikan pangeran di padepokan dan menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan Prabu Darmasuno. Apa bedanya? Sekarang saya mendukung Tuan juga untuk menyerang Kalinggapura. Jelas saja berbeda. Karena yang memegang kekuasaan sekarang di Kalinggapura adalah orang yang pernah Nyai lindungi, Danurweda, yang menjalankan tampuk pemerintahan. Sama sekali tidak ada pengaruhnya untuk saya. Lagi pula, yang membayar saya adalah Tuan. Mau apa lagi kamu datang kemari? Kakang, jangan ketus begitu. Nyai, Nyai tentu masih ingat pada saya. Nyai pernah menyelamatkan saya waktu di hutan perburuan. Iya. Kakang, saya mengantarkan murid Nyai Nila Saroya. Silakan. Guru. Iya, kamu selamat? Iya, Guru. Saya mencari guru kemana-mana. Padepokan kita sudah dikuasai orang lain, Guru. Saya juga tidak menemukan Lokahita dan Sudawirat. Paman Yatindra telah merebut perguruan kita. Mereka dibantu oleh Angling Dharma. Saya juga tidak menemukan Lokahita. Kamu harus ikut, pria. Harus. Tidak. Dia telah kusewa untuk melindungi keselamatanku. Mengerti? Kita tidak pernah membicarakan soal itu, Nini Danes. Pria Mitra, bukankah setiap malam kamu sendiri yang selalu mengucapkannya kepadaku? Bukan begitu? Iya. Sebagai pendekar, saya memang harus melindungi keselamatan orang yang saya hormati. Bukan karena disewa. Iya, dia muridku. Dia lebih berkewajiban untuk menurut perintahku daripada siapapun. Tapi... Pria, kamu harus membantuku. Musuh-musuh kita semuanya berkumpul di Kalinggapura. Ini saatnya kita harus membuat perhitungan. Setelah semuanya selesai, baru kita cari Sudawirat dan adikmu Lokahita, ya? Iya, Guru. Saya akan ikut kemanapun Guru pergi. Laki-laki banci itu harus diberi pelajaran yang setimpal. Dia telah mempermainkan aku, mempermalukan aku. Tapi kelihatannya pendekar perempuan itu sangat melindungi dia, Gusti. Apa tidak berbahaya kalau kita sampai bentrok dengan dia, Gusti? Cari dukun sakti, Tirus. Laki-laki itu harus disantet dan mati secara perlahan-lahan. Saya akan tanyakan kepada Ki Tremboso. Mungkin dia tahu dukun santet yang lindungi di daerah kita, Gusti. Cepat, ayo. Iya. Apa perlu dibunuh? Saya bisa membelokkan kembali hati kekasih Nyai. Sehingga yang ada pada ingatannya cuma wajah Nyai.
Aku sudah sangat tersinggung oleh ucapan-ucapannya, Ki. Dia akan ke Yungyun pada Nyai. Dan akan meninggalkan gurunya. Guru, saya tidak mengenal kedua pendekar itu, Guru. Tapi yang satunya seorang wanita yang ilmunya sama seperti ilmu Guru. Saya lihat Paman Darpasura sepertinya sudah mengenal wanita itu. Yang perempuan pasti masih muda. Dia telah mempermalukan aku di hadapan perempuan liar itu. Bahkan di hadapan kakak kandungku sendiri. Baik. Seluruh murid Padepokan Halimun Petak dibabat habis. Sementara Paman Darpasura ditawan. Jangan-jangan Dewi Sintawati, orangnya cantik dan matanya tajam. Benar, Guru. Jagat hitam, malam gelap. Kupanggil semua datang bersimpuh. Saya sendiri dilumpuhkan hanya dalam beberapa gebrakan. Ilmunya sangat tinggi, Guru. Jiwa yang tersembunyi di dalam garba cabang bayi Kriya Mitra. Masuklah ke dalam gerbang golek perca. Kucipta untuk tempat tinggalmu. Datang, datang. Masuk dan tunduk pada semua perintah. Yang lelaki itu pasti Prabu Angling Dharma. Silahkan pukul dengan ranting ini. Pukulkan pada gorean kain itu. Pria, Pria. Kenapa kamu? Pria. Pria, Pria. Pria, Pria, Pria. Pria, kenapa? Pria, kenapa? Saya bisa lebih hebat dari itu kalau Nyai mau. Saya bisa membunuh kekasih Nyai sekarang juga. Kalau Nyai mau menanggung dosanya. Tidak usah, Ki. Permainan tadi jauh lebih menarik. Saya akan membuat dia minta ampun dan berteguk lutut di hadapan saya. Bagaimana, Nyai? Ini pasti perbuatan dukun teluk. Sesakti apapun kita, pasti tidak akan mampu melawan ilmu pengecut seperti itu. Ilmu teluk selalu bersembunyi dalam kegelapan semesta, Nila. Kasihan dia. Sejak kejadian tadi malam, dia selalu tampak gelisah dan ketakutan diserang lagi. Anehnya, bekas pukulan-pukulan yang tidak tampak itu membekas pada wajah dan sekujur tubuhnya, Nyai. Nila, kamu harus bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai pikiran kamu itu terganggu ketika perang sudah kita mulai. Tapi bagaimana caranya? Kita harus bunuh dukun teluk itu. Tapi kita kan belum tahu siapa dukun teluk itu. Kutuduhmu, kita harus mendapatkan orang yang bisa menunjukkan di mana adanya dukun teluk di daerah Pakuwon Gandarukom ini. Kemudian kita siksa mereka satu persatu sampai akhirnya mereka mengaku, Nila. Ya. Iya. Dia cepat.
ada benjolan tidak? Betul, Gusti. Wajahnya lebam. Bekas pukulan kayu itu, Gusti. Ayo, ayo, ayo. Kemana, Gusti? Pulang. Pemuda ini terkena telungkup kain. Jiwanya dirantai oleh dukun yang membuatnya. Siapa yang melakukan? Saya tidak bisa menjawabnya, Nyai. Sebagai sesama dukun, tidak patut kalau saya membuka rahasia. Sekedar ingin tahu, Ki. Supaya pedangku tidak salah sasaran. Terus terang saat ini aku mencurigai sampean. Dan pedangku harus makan korban. Setiap ku cabut dari sarungnya. Mila, kelihatannya dukun peot ini sudah bosan hidup. Kepalang tanggung dia tidak mau menjawab. Ampun, Nyai. Ampun, jangan bunuh saya. Baik, baik. Saya akan terus terang kepada Nyai. Katakan, kalau kamu masih mencintai nyawamu. Baik, baik. Jagat hitam, malam gelap. Kupanggil siapapun datang bersimpuh di hadapan. Jiwa yang tersembunyi dalam golek perca. Kucipta untuk tempat tinggalmu. Datang, datang. Masuk dan tunduk pada semua perintah. Datang, datang. Pria, 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 pria. Pria, pria, kamu kenapa? Kamu sakit? Pria, Kenapa, Pria? Kenapa? Ada apa? Nyai, pria, kejar dia. Kutu demit. Pria, pria. Kurang ajar. Yuk, kamu mau lari ya? Ayo, ayo. Cepat, ayo. Pria, pria. Masuk. Jiwa yang tersembunyi dalam garba jabang bayi pria merah. Masuklah ke dalam gerbang golek perca. Kucipta untuk tempat tinggal. Datang dan masuk serta tunduk pada semua perintah. Apa lagi? Pria, pria, pria. Tunjukkan, tunjukkan di mana rumah gurumu. Ayo tunjukkan.